Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, senang sekali bisa kembali menyapa saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya percaya sukacita yang saudara rasakan ini tidak akan pernah berlalu dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan perikop bacaan kita pada saat ini yang akan melandasi segala aktivitas kita terdapat di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita dan jiwa kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Ku naikkan pujian dan penyembahan hanya padamu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau ku nyatakan kebesar setiamu Tuhan di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
besar setiamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kuasa-Mu besar di dalam hidupku, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkanku, karena Kau mengasihiku. Tiada yang lain selain diri-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Hanya kepada-Mu kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Kau juru selamatku, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Doa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh diberkati. Kami yakin dan percaya kebaikan Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami yang mendengar dan merenungkan kebaikan Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, senang berjumpa kembali di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya apa yang kita akan alami di sepanjang hari ini. Ada kebaikan demi kebaikan Tuhan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab di sepanjang tahun ini, hari ini terdapat dalam kitab Yoel. Nah, kitab Yoel ini berbicara tentang nubuat-nubuat Tuhan, tentang hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Nubuat-nubuat ini juga mengandung janji pesan penting Tuhan tentang pertobatan, tentang penghakiman dan pemulihan, serta berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan di pagi hari ini yang akan mengawali hari kita. Dan kiranya itu menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Dalam Yoel 2 ayat 27 firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan mengetahui bahwa aku ada di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya." Wow, ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan ini mengandung janji manisnya Tuhan.
Judul renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Janji Manisnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita membaca kembali ayat firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 27 ini, di sini dikatakan, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, huruf besar, Tuhan ada di tengah-tengah Israel. Keberadaan Tuhan dari zaman Israel hari ini tetap sama bahkan sampai yang akan datang. Dan itu janji bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah keluarga kita saat ini, di tengah-tengah rumah tangga kita saat ini. Ayat selanjutnya dikatakan, dan bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara, kata tidak ada yang lain ini, disitulah saya bilang itu merupakan janji manis saudara. Ketika kita menjalin satu hubungan dan ada kata-kata yang berkata, hanya kamu satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu merupakan janji manis yang membuat kita hati senang. Dan betapa kita berbahagia ketika Tuhan berkata bahwa aku Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Bahwa di hatinya Tuhan hanya ada saya dan saudara yang senantiasa Dia kasihi. Untuk itu saya ingin mengajak untuk mari kita serupa dengan Kristus ketika Dia mengatakan bahwa aku Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Kita menempatkan Dia sebagai Tuhan Allah satu-satunya di hati dan hidup kita. Selanjutnya dikatakan, dan umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Kata-kata ini sangat luar biasa bahwa itu janji seorang pribadi yang tidak akan kita dapati dalam dunia ini. Ketika ada orang yang berjanji untuk beserta kita, untuk senantiasa menemani kita, itu merupakan janji yang manis. Dan ketika Dia bilang bahwa Dia selalu ada ketika dalam keadaan kita apapun, kita akan merasa terharu. Dan janji Tuhan ketika Dia bilang, kamu tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Itu merupakan janji di atas segala janji, melebihi janji manusia. Dan itulah janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, ada jaminan bahwa engkau tidak akan dipermalukan lagi seperti kata firman Tuhan tadi. Ketika Tuhan menyatakan bahwa umatnya tidak akan menjadi malu lagi, itu berarti bahwa mereka akan dipulihkan dan dihormati, tidak lagi mengalami penghinaan atau kekalahan. Ini adalah janji pemulihan dan keberhasilan bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Yoel 2 ayat 27 ini ada beberapa poin penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, di situ ada janji kehadiran Tuhan. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa janji manusia saja kita sudah terharu dengan janji manisnya manusia. Tapi ini janji Tuhan bahwa kehadiran Tuhan senantiasa menyertai kita hari ini, saat ini, di sepanjang hari ini. Apapun keadaan dan situasi kita, janji bahwa Tuhan hadir itu selalu. Janji manusia bisa berubah ketika Dia bilang mungkin ada sesuatu yang lebih mendesak. Tapi janji Tuhan selalu ya dan amin. Poin yang kedua ada pengakuan Tuhan sebagai Allah. Ayat ini menekankan bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Ini mengajak kita untuk mengakui dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa berpaling kepada Allah-Allah lain. Apa Allah-Allah lain kita saat ini? Mungkin keberhasilan kita, pekerjaan kita, hobi kita. Tuhan mau mari ketika doa kita dijawab, kita mau tetap mengakui bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar itu. Dan yang ketiga ada jaminan tidak dipermalukan. Ini merupakan jaminan yang
Mungkin ada seorang pribadi yang begitu mengasihi kita. Dia berjanji seperti itu. Tapi kehidupan berjalan. Ada beberapa proses hidup. Dan itu semua bisa berubah. Tapi Tuhan bilang, Dia memberi jaminan tidak dipermalukan. Tuhan menjanjikan bahwa umatnya tidak akan dipermalukan lagi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan memulihkan dan memberkati anak-anaknya, menghapus rasa malu di masa lalu mungkin, dan memberkati setiap umatnya. Dan yang terakhir, ada hubungan perjanjian. Ayat ini menggunakan bahasa perjanjian, mengingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan dan Dia adalah Allah kita. Ini menegaskan hubungan yang erat dan penuh kasih antara saya, saudara, dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keadaan kita hari ini yang mungkin pernah mengalami janji-janji manisnya manusia, dan kita mengalami kekecewaan, kita dibohongi, kita dikhianati, dilukai. Tapi kita mau bilang apa? Karena memang janji manusia seperti itu. Bisa ya, bisa tidak. Tapi ketika kita menaruh seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya, janji manis Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dengan pembacaan kitab Yoel ini, di mana di situ Tuhan mengingatkan lagi untuk kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Karena di dalam setiap kesalahan hidup kita, janji Tuhan ada pemulihan, ada pertobatan, dan berkat yang telah Tuhan sediakan. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami meletakkan semua rasa kami, perasaan terlukai ataupun dibohongi dengan segala janji-janji manisnya manusia. Kami mau semua itu Tuhan taruh di kaki-Mu, karena kami tahu ketika janji Tuhan ya dan amin, semuanya Tuhan berlalu dengan indah dalam rancangan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami alami, yang kami akan terjadi dalam kehidupan kami, rumah tangga, keluarga, pribadi kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.